Pemirsa, selamat malam. Sinyal akan adanya kocok ulang kabinet Jokowi Ma'ruf semakin menguat. Hal ini ditandai telah 2 kali Presiden bicara soal perombakan kabinet. Ditambah lagi, dukungan politik dari parpol koalisi pemerintah juga keinginan rakyat dari hasil survei ini menghendaki adanya reshuffle kabinet. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis survei terbarunya soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya sekitar 71,3% masyarakat Indonesia mengaku cukup atau sangat puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Ya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, angka kepuasan sebanyak 71,3% merupakan gabungan dari 12,7% yang memilih sangat puas dan 58,5% yang memilih cukup puas. Angka tersebut mengalami tren kenaikan dibanding tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi dalam November 2022 yang berkisar hanya 66,2%. Sementara terdapat 23,6% masyarakat yang mengaku kurang puas dan 35% menyatakan tidak puas sama sekali terhadap kinerja dari Presiden. Burhanuddin menyebut mereka yang cenderung merasa puas adalah dikarenakan faktor bantuan dari pemerintah. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak puas mayoritas beralasan karena harga bahan kebutuhan pokok terus naik. Adapun survei indikator politik ini dilakukan pada periode 1 sampai 6 Desember 2022 dengan total 1.220 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Ya, di tengah kontroversi Perpu Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo kembali menjawab soal wacana reshuffle kabinet di tahun 2023. Tapi Presiden Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle ini akan dilaksanakan. Pak, 2023 jadi Pak reshuffle lagi Pak, udah abang tahun. Reshuffle lagi. Iya. Cuman kan Tunggu aja. Nikah ya Pak mau masuk. Ditunggu aja. kemarin kodenya gimana Kenapa Pak? Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Ditunggu saja. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Jarod Saiful Hidayat meyakini Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada 2024 mendatang. Jarod mengaku tidak bisa memastikan kapan kocok ulang kabinet tersebut akan dilakukan. Jarod mengatakan reshuffle akan dilakukan Presiden untuk menuntaskan program-program di sisa masa jabatan. Menurutnya, reshuffle sedianya memang merupakan hak prerogatif Presiden, tapi ia menyebut Presiden harus mengevaluasi kembali kinerja para menterinya. Jarod kemudian menyoroti kinerja 2 Menteri Jokowi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, kedua menteri itu perlu dievaluasi karena tak mampu memenuhi keinginan Presiden. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago merespon pernyataan Jarod. Menurut Irma, 2 Menteri Nasdem yang disebut perlu dievaluasi adalah menteri-menteri berprestasi. Menurutnya Siti Nurbaya Bakar adalah menteri dengan segudang prestasi. Ia menyebut di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya, peristiwa karhutla bisa ditekan. Penanaman mangrove juga digiatkan untuk mencegah abrasi. Selain itu, Mentan Syahrul Yassin Limpo juga dinilai bekerja sangat baik karena menumbuhkan perekonomian. Ya pemirsa, sinyal reshuffle kabinet semakin menguat. Presiden Joko Widodo kembali melempar kode untuk merombak susunan kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya. Seiring wacana reshuffle kabinet, elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP semakin gencar melancarkan sentilan-sentilan kepada menteri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. PDIP bahkan terang-terangan meminta Menteri KLHK dan Menteri Kehutanan untuk Menteri Pertanian untuk diganti.
Lalu pertanyaannya, kursi siapakah yang akan diganti nantinya? Apakah dua dari menteri yang sering disebut ini atau menteri lain lagi? Kita akan membahasnya bersama dengan Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, kemudian Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP, dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, serta tersambung via telepon Ruhut Sitompul selaku politikus PDI Perjuangan. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ken, Ya, Mawi, malam Bang. Ruhut, apa kabar semua pemirsa? Terima kasih. Semacam silaturahmi juga ya malam hari ini ya Bapak-Bapak. Baik, Tahun baru. selamat tahun baru Selamat juga. tahun baru, selamat tahun Nah, baru. apakah ini juga menjadi tahun baru untuk Kabinet Kerja Indonesia Maju sendiri? Mungkin Bang Ali, apakah ada informasi reshuffle beneran dijadikan nggak sih Bang? Ya, yang pasti bahwa ada dua hal yang menjadi persoalan penting dalam informasi terkait dengan masalah reshuffle kabinet. Tentu kita tahu bahwa Presiden memiliki otoritas tertinggi dalam melakukan perubahan, mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau di kabinet. Itu jelas undang-undangnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam menyelesaikan sisa waktu beliau dalam melaksanakan tugas sebagai presiden di periode kedua ini dengan 2 tahun terakhir lebih kurang, saya juga ingin menyampaikan kepada Fani, kemudian para narasumber dan pemirsa yang menyaksikan perbincangan kita, ada langkah-langkah cepat yang memang harus dilakukan oleh Bapak Presiden. Itu sebabnya kita tahu dalam posisi seperti hari ini kan reward dan punishment itu evaluasi kerja, kemudian Bapak Presiden memiliki otoritas itu, sehingga saya kira kalau nanti ini benar-benar terjadi dilakukan oleh Bapak Presiden, maka variabel-variabel inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penting, sama seperti pertama kali orang diangkat, dilantik dan ditetapkan sebagai menteri, seperti konsekuensi itulah datang dengan senyum dan pergi pun juga harus dengan senyum, dengan memberikan harapan bagi keselamatan dan masa depan bangsa dan negara. Jadi siapapun nanti yang akan kena reshuffle tetap harus legowo gitu ya Bang Ali? Oh iya, bagaimana happy-nya diangkat menjadi menteri, dan kalau ada yang terjadi pergeseran atau ada yang diganti, dia harus meninggalkan tempat kerjanya atau di posisi kabinetnya dengan senyum, seraya memberikan harapan terhadap penggantinya tentang kerja-kerja yang jauh lebih baik untuk kepentingan masa depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Saya kira ini tradisi dan budaya yang harus terus kita memberikan edukasi dan menyampaikan pesan-pesan ini sebagai sebuah harapan bagi anak-anak bangsa yang terbaik, yang diangkat dan dipilih, kemudian mungkin nanti akan diberhentikan oleh Presiden dalam sisa waktu ini. Oke, berarti saya tangkap kemungkinan besar ada reshuffle. Nah, Bang Hermawi, kalau rumor yang beredar, kabar-kabar burung di luar yang beredar mengatakan ada 2 menteri dari partai Bang Hermawi yang akan kena target gitu dari reshuffle ini. Gimana tanggapannya Bang? Ya, yang pertama saya mau rekonstruksikan dulu 2 pernyataan Presiden. Itu bukan Presiden. Inisiatif menyatakan itu bukan dari Presiden, tetapi beliau di doorstop. Dan memang itu jawaban standar seorang Presiden yang punya prerogatif. Yeah. Apakah mungkin ada reshuffle? Ya mungkin saja. Tadi Pak Ngabalin dengan sangat komprehensif telah menjelaskan bahwa basis reshuffle itu adalah kinerja. Dan itu memang Presiden terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kinerja. Tetapi jangan lupa kadang-kadang mengapa Presiden setiap ditanya mengatakan mungkin saja reshuffle, karena ada reshuffle yang sifatnya tidak direncanakan. Misalnya seperti yang dialami oleh mantan Menteri Sosial kita, Yuliari Batubara. Beliau ter-OTT, yaitu di reshuffle tanpa rencana. Jadi poin saya, benar tadi kata Pak Ngabalin, bahwa apapun yang terjadi, setiap insan yang ada dalam kabinet, dalam kapasitas apapun, profesional atau partai, harus siap. Harus siap untuk dievaluasi dan siap meninggalkan posnya. Dan bagi Nasdem, apapun yang terjadi, itu sebuah konsekuensi dari keberadaan Nasdem sebagai bagian dari pendukung kabinet Jokowi. Nasdem Konsekuensi dari apa awal, tuh Bang? Maaf? Konsekuensi apa Bang?
semua apapun konsekuensinya terhadap evaluasi itu, kita tidak ada pilihan kecuali harus menerima. Tapi yang penting buat kami adalah sebagai pendukung utama Jokowi 2 periode, sebagai partai yang awal-awal memberi dukungan, apapun yang terjadi di kabinet, kami tetap menjadi sahabat Jokowi, kami akan menuntaskan pengawalan kami sampai 2024 terhadap kepemimpinan Jokowi. Yang lebih penting buat kami adalah bahwa reshuffle itu tidak atas dukungan omongan si A dan si B. Tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan dengan sangat baik, ada evaluasi yang komprehensif, evaluasi yang terus-menerus. Kami internal Partai Nasdem selalu melakukan evaluasi dengan cara kami sendiri. Dan hasil evaluasi kami itu kami kirim secara tertutup kepada Presiden. Bahwa itu dipakai atau tidak, itu urusan Presiden. Termasuk menteri kami juga kami evaluasi. Poin saya adalah, apakah reshuffle mungkin dilakukan karena tekanan 1-2 orang dan tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Tapi yang penting bahwa kita semua siap. Nasdem pada kabinet pertama itu pernah direshuffle, diganti juga oleh orang Nasdem, kita happy-happy saja. Jadi poin kita, reshuffle ini bukan satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang konstitusional, kewenangan Presiden, dan semua orang harus siap. Saya juga tidak mengerti apa pertimbangannya mengapa Nasdem yang disebut-sebut, padahal dua menteri yang disebut-sebut itu, dua Nasdem yang disebut-sebut itu, seperti penjelasan Irma, yang dikatakan Irma itu hasil evaluasi kami. Hasil evaluasi kami. Jadi kita tetap siap, kita tetap jadi sahabat Jokowi, kita tetap jadi pendukung Jokowi, apapun yang terjadi dalam kabinet. Baik, Bang Hermawi. Bang Ruhut, kalau misalnya bicara mengenai suara-suara atau bunyi-bunyiannya sih, kalau saya baca dari media, banyak keluar dari partai Anda. Tanggapan Bang Ruhut? Tanggapan saya sebagai kader PDI Perjuangan, jujur saja, tegas tadi dikatakan Pak Ngabalin, reshuffle hak prerogatif Bapak Presiden, ya, karena hak prerogatif Bapak Presiden, ya bisa ada reshuffle, bisa tidak, kan begitu, ya. Tapi kami mohon, ya, kenapa kader kami menanggapi sedemikian tegas? Ya itulah kami PDI Perjuangan. Kita teman seiring sejalan, jangan coba-coba menohok atau menusuk dari belakang. Ada yang nusuk dari belakang, ya, Bang itu Ruhut? tegas kami katakan, ya. Siapa yang nusuk, Bang Ruhut? Iya, udah rahasia umum lah. Sudah ada kok jadwal kaitan dengan pemilu baik legislatif dan pilpres, ya. Tapi faktanya kan sudah ada yang mulai mencoba-coba, kan itu aja. Nggak apa-apa, Bang, Ya? kalau mau diceritain, Ya. Bang. Gimana? Kalau mau diceritain nggak apa-apa, Bang. Iya, karena itu kita udah sepakat itu hak prerogatif Bapak Presiden. Yang lain juga bilang hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi jangan ngancam-ngancam. Ada yang ngancam? Kalau menteri kami di reshuffle, udah mulai ngancam. Sebenarnya nggak usah di reshuffle pun dengan apa yang sudah dilakukan, ya, oleh sahabat koalisi kami ini, sebenarnya lebih baik mengundurkan diri kok. Tegas saya katakan dari dulu, tarik itu menterinya. Nggak usah nunggu di reshuffle. Jadi apa yang dikatakan sahabat-sahabat saya dari PDI Perjuangan itu sudah benar. Oke, bentar. Ya? Bang Ruhut, kalau yang saya tangkap berarti siapapun nanti yang kena dalam reshuffle kabinet berikutnya, ini adalah pihak yang mengancam tanda kutip yang Bang Ruhut sebut tadi? Iyalah, kan mengancam-ngancam itu. Apalagi tahu rahasia Pak Jokowi, pemerintahan Pak Joko Widodo, rahasia apa? Udahlah, tolong dong dengan hati bersih. Katanya menerima reshuffle. Tapi ngancam-ngancam tuh beberapa kadernya, nggak usah saya sebut namanya. Saya sebut namanya nanti jadi beken pula dia kan. Tapi kampungan. Ya, kampungan. Ya nggak sebut nama, tapi kampungan. boleh tahu mungkin Bang, ancamannya apa? Kan dia bilang, ya, kami akan bikin reaksi. Itu bukan mengancam. Itu mengancam. Reaksinya apa? Yang satu ngomong lagi, ya ada rahasia yang kami tahu. Rahasia apa? Ingat Pak Joko Widodo seorang negarawan, kader kami, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, sangat rendah hati, orang baik, nggak usah diancam-ancam, ya. Apalagi ada kami kader-kader PDI Perjuangan, ya. Kami nggak main-main, ya. Itu bos. Baik, Bang Hermawi, ada informasi soal ini juga nggak sih sebagai salah satu parpol koalisi pemerintah kan?
Iya, kita sampai sekarang yang penting buat saya semua orang tahu bahwa Nasdem ini bukan partai yang setelah kalah baru bergabung, dari awal kita bersama-sama. Dan kita memberi dukungan kepada Jokowi tulus. Saya tidak mengerti tadi yang dimaksud oleh Bang Luhut, tetapi sekarang kita kan diskusi, yang didengar pernyataan saya dong. Pernyataan-pernyataan di luar itu tidak boleh dijadikan referensi. Saya diundang secara resmi dalam kapasitas DPP Nasdem. Saya berbicara, bertindak untuk dan atas nama Nasdem. Jadi kita tunggu saja, kita evaluasi saja. Tapi yang jelas kalau bicara track record, partai kami clear kok. Belum ada menteri kami yang direshuffle karena OTT misalnya. Tapi itu biar saja berjalan. Kita laksanakan saja tugas kita. Tetapi poin saya adalah tidak boleh presiden seolah-olah terintimidasi. Tidak boleh presiden seolah-olah terintervensi. Presiden itu tadi Pak Ruhut mengatakan seorang negarawan. Betul. Kita memilih beliau karena beliau seorang negarawan. Oleh karena itu kami hakul yakin bahwa beliau akan tegar dengan evaluasi beliau. Tidak akan terpengaruh oleh omongan kiri kanan dan seterusnya. Kalau omongan-omongan yang seperti ini kan sudah sejak tahun yang lalu. Jadi kita tunggu saja. Sementara itu kita terus bekerja dengan kapasitas masing-masing. Demikian. Baik ya. Mau apapun alasan dibalik reshuffle tersebut, reshuffle katanya keniscayaan. Apakah seperti itu yang terlihat dari hasil survei, Mas Kennedy? Terus terang ya Fani, di rilis survei yang kami rilis hari ini memang tidak ada variabel terkait dengan pertanyaan mengenai reshuffle ya. Jadi yang di rilis survei kita hari ini yang kita temukan itu insight yang menarik tentu saja adalah bagaimana tingkat approval rating Presiden Jokowi ini berbanding lurus, konsisten dan berkorelasi positif dengan capres-capres maupun partai yang dipandang dekat asosiasinya dengan Jokowi gitu, Pak Jokowi gitu. Jadi kita menemukan bahwa approval rating presiden yang naik ke level dari 66 ke 71% di awal bulan Desember ketika survei dilakukan, itu juga berdampak positif dengan naiknya suara Pak Ganjar Pranowo ya sebagai kandidat presiden yang dipandang dekat dengan Pak Jokowi. Dan juga dengan Pak Prabowo sebagai salah satu menteri Pak Jokowi. Nah ini juga sangat menarik ya, karena suara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kita temukan sudah berkorelasi positif dengan approval rating presiden. Dan apa yang berkembang di wacana media massa terkait dengan Pak Anies sebagai figur antitesa presiden, menurut saya itu pun sudah masuk ke persepsi publik gitu loh. Jadi approval rating presiden Jokowi yang naik itu berkorelasi negatif dengan tingkat elektabilitas Pak Anies Baswedan sendiri. Dan dengan kata lain, Mas Kennedy, mohon maaf saya potong, dengan kata lain, karena Pak Jokowi benar atau katakanlah tepat dalam memilih orang, maka kepuasan tersebut juga mengikuti. Enggak, ini tentu saja kan ini banyak faktor ya. Approval presiden terutama tentu saja dipengaruhi oleh faktor tingkat persepsi publik terhadap keadaan ekonomi nasional itu dari dulu memang sudah sangat konsisten gitu. Ditambah lagi juga kita temukan di data awal Desember kemarin memang ada kenaikan di pemilih kalangan menengah ke atas. Ini kita bisa interpretasikan karena kesuksesan perhelatan G20 kemarin, karena G20 kan memang suatu event yang bisa dibilang cukup elitis ya, maksudnya hanya mungkin orang-orang dengan tingkat menengah ke atas yang paham mengenai isu-isu yang dibawa oleh internasional dan juga isu G20. Dan ini kita temukan ada kenaikan cukup signifikan di kalangan menengah ke atas, baik di kalangan pengusaha maupun kalangan profesional dan juga kerah putih gitu loh. Dan itu berdampak pada approval rating presiden yang naik gitu. Mas Ken, sektor mana saja yang memuaskan? Rata-rata kalau di sektor ekonomi kita sudah menemukan tren membaik ya, persepsi publik atas keadaan ekonomi meskipun sempat menurun di bulan Agustus ya karena pengumuman kenaikan harga BBM dan juga inflasi yang meningkat itu menurunkan approval saat itu di bulan Agustus. Namun di 2-3 bulan terakhir memang ada kecenderungan membaik persepsi ekonomi, begitu juga persepsi keadaan politik dan penegakan hukum juga masih sangat positif saat ini. Tapi kita temukan juga
bagaimana approval presiden ini juga berkorelasi baik itu positif dan negatif tergantung dengan posisi partai di dalam dan di luar pemerintahan gitu loh. Seperti Partai Demokrat dan PKS itu berkorelasi negatif dengan approval presiden. Begitu juga dengan PDIP ketika approval presiden naik itu sangat berkorelasi paling positif dengan perolehan suara elektabilitas PDIP itu sendiri sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi. Interesting, jadi saling berkaitan satu sama lain ya Mas Ken. Ya, benar. Nah pertanyaannya ini sebenarnya untuk Bang Ali, di tengah hasil survei yang sebagian besar mengatakan puas terhadap kinerja dari pemerintahan, apakah Pak Jokowi tidak ada pertimbangan sendiri gitu terkait dengan kalau melakukan reshuffle saat ini akan ada risiko terhadap kepuasan dari publik tersebut. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Ali, Bang Hermawi dan juga Bang Ruhut serta Mas Kennedy, kita akan sambung di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.